Coba deh, dengerin judul ini. Perang Kerajaan Terbesar dalam Sejarah Indonesia. Keren kan? Dengar judulnya aja, pikiran kita tuh langsung melayang ke bayangan pertempuran yang, wah, kolosal, penuh intrik kekuasaan, dan gimana takdir Nusantara ini dibentuk. Ya, judul kayak gini emang sengaja dibuat provokatif. Tujuannya jelas biar kita langsung penasaran, perang yang mana sih? Kerajaan apa lawan apa? Dan ini nih yang paling penting, apa sih yang bikin perang itu bisa dapat rebel terbesar? Tapi, tunggu dulu. Sebelum kita buru-buru cari jawaban, gimana kalau kita lakukan sesuatu yang lebih mendasar? Yuk, kita bedah dulu pertanyaannya. Kenapa? Soalnya kadang-kadang pertanyaan yang pas itu jauh lebih penting daripada jawaban yang asal-asalan. Nah, ini dia nih tantangannya. Kata terbesar itu kedengerannya simpel ya. Padahal sebetulnya ambigu banget. Apa sih patokannya? Gimana cara kita ngukur kebesaran sebuah perang? Oke, ayo kita bedah bareng-bareng konsep terbesar ini. Biar adil pas menilai sejarah, kita kan butuh kriteria yang jelas dong. Jadi yuk kita lihat ada cara apa aja sih buat ngukur sebuah perang. Misalnya nih, apa kita ukur dari jumlah pasukannya? Makin banyak, makin besar? Atau mungkin dari durasinya, berapa lama perang itu terjadi? Bisa juga loh dari dampak politiknya. Misalnya ada kerajaan yang runtuh, terus lahir kekuatan baru, atau dari sisi yang paling menyedihkan ya, dari jumlah korban jiwa. Nah, bisa kita lihat di sini kan, tiap metrik itu ngasih kita jawaban yang beda-beda. Kalau kita pakai kacamata skala, wah mungkin yang kepikiran perang bubat. Tapi coba deh ganti kacamata ke dampak. Bisa jadi perang Paregreg yang jadi kandidat kuat, kan itu awal mula kemunduran Majapahit. Jadi tiap metrik ceritanya beda. Perbandingan ini nunjukin poinnya dengan jelas banget. Di satu sisi ada perang gede-gedean, pasukannya banyak, tapi mungkin cuma sebentar. Di sisi lain, bisa jadi ada konflik yang kelihatannya lebih kecil, tapi dampaknya, ngubah peta politik selamanya. Ini bukti nyata kalau skala itu belum tentu sama dengan pentingnya sebuah peristiwa. Oke, sekarang kita geser ke bagian kedua dari judulnya. Bukan cuma soal terbesar, tapi juga soal dalam sejarah Indonesia. Nah, ini sama pentingnya loh. Ini pertanyaan penting banget. Kenapa? Karena Indonesia sebagai negara kan konsep yang relatif baru ya, baru ada di era modern. Jelas kita nggak cuma ngomongin perang setelah 1945. Judul ini justru ngajak kita buat mundur jauh banget ke belakang, ke masa-masa sebelum nama Indonesia itu sendiri ada. Lihat deh lini masanya, sejarah Nusantara itu panjang banget kan? Mulai dari kerajaan-kerajaan awal sampai era maritim yang jaya banget. Jelas, perang di zaman Kutai itu maknanya beda sama perang pas Majapahit lagi di puncak-puncaknya. Konteks itu kuncinya. Makanya, untuk ngebahas ini kita pakai istilah Nusantara. Biar jelas bedanya antara wilayah kepulauan kita ini di masa lalu dengan negara Indonesia yang kita kenal sekarang. Jadi yang kita omongin ini adalah sejarah konflik di wilayah Nusantara ya. Jadi kesimpulannya gimana dong? Nah, intinya itu ternyata bukan buat nemuin satu jawaban pasti. Tapi lebih ke gimana caranya kita ngebekalin diri kita sendiri dengan cara berpikir yang lebih kritis. Dan inilah tujuan utama kita sekarang. Kita mau bangun semacam toolkit atau kerangka berpikir yang bisa kalian pakai. Nggak cuma buat sejarah loh, tapi buat ngerespon klaim-klaim bombastis apapun yang kalian temuin. Ini dia nih kerangkanya. Simpel kok. Pertama, definisikan dulu kata-katanya. Terbesar itu apa sih? Kedua, pertanyakan ukurannya. Diukur pakai standar apa? Ketiga, lihat konteksnya, kapan dan di mana kejadiannya. Dan yang terakhir, ini penting banget, siapa yang cerita dan kenapa ceritanya begitu. Cuma 4 langkah simpel ini tapi bisa bikin kita mikir lebih tajam. Terus, mungkin ada yang nanya, kenapa sih kita harus repot-repot mikirin ini semua? Kenapa nggak langsung aja buka buku sejarah dan cari jawabannya? Kutipan ini kena banget ya. Tujuannya itu bukan buat nemuin satu fakta baru yang tersembunyi entah di mana. Bukan. Tapi buat ngasih kita kacamata baru. Cara pandang baru buat melihat dan memahami sejarah. Jadi, poin utamanya begini, perang terbesar itu ternyata bukan sebuah nama atau tanggal. Itu lebih kayak sebuah kunci yang ngebuka pintu. Pintu ke pemahaman yang jauh lebih dalam tentang betapa kompleks dan beragamnya sejarah konflik yang membentuk Nusantara. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kalian. Pakai kerangka berpikir yang barusan kita bahas. Kira-kira, ada nggak sih cerita terhebat atau paling penting lain dalam sejarah yang pernah kalian dengar yang sekarang rasanya perlu dipertanyakan lagi?